Perkenalkan, nama saya Rohmatun Azilah, mahasiswa PPG dalam jabatan P3 tahun 2022 UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini, Kamis 12 Januari tahun 2023, akan mempraktekkan video pembelajaran fikih materi kurban untuk menyelesaikan tugas UKIN PPG dalam jabatan P3 tahun 2022 LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yeay. Bagaimana kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum pelajaran dimulai, Bu Guru akan absen dulu ya. Yang pertama, Anggun Prasetyo, Alfaidatus Zulfan, Hafsi Firyandira, Nafisa Nuraini, Vino Ardiansyah. Selanjutnya untuk menciptakan atau menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap para pahlawan yang telah gugur untuk membela kemerdekaan negara Republik Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu nasionalisme yang berjudul Garuda Pancasila. Sebelum pelajaran dimulai, silahkan bukunya dikeluarkan, buku LKS dan buku tulis, alat tulis semuanya dipersiapkan. Ini di sini ada gambar apa? Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim sedang melakukan kegiatan namanya itu kurban. Pada materi kelas 5 semester 2 pelajaran fikih, bab pertama yang akan kita pelajari yaitu bab kurban. Tujuan pada pembelajaran bab kurban ini yang pertama, melalui penjelasan dari guru, siswa dapat menjelaskan tentang pengertian kurban menurut bahasa dan istilah. Yang kedua, siswa dapat menceritakan tentang sejarah kurban. Yang ketiga, melalui penjelasan dari guru, siswa dapat mengetahui hukum berkurban. Yang terakhir, melalui penjelasan dari guru, siswa dapat melafalkan ayat atau hadis tentang ibadah kurban dengan saksi. Sekarang pengertian kurban.
dengan izin Allah, Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan seekor domba. Nah, sejarah inilah yang menjadi dasar kurban yang dilakukan oleh seluruh umat di dunia. Selanjutnya, bagaimana hukum kurban itu? Hukum kurban yaitu ada berapa? Dua. Yang pertama dikatakan sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hukum kurban itu bisa menjadi wajib apabila satu, jika seseorang bernazar untuk berkurban. Yang kedua, jika ia telah mengatakan berniat memberi memiliki hewan. Selanjutnya, bagaimana hukum kurban itu? Hukum kurban yaitu ada berapa? Dua. Yang pertama dikatakan sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hukum kurban itu bisa menjadi wajib apabila satu, jika seseorang bernazar untuk berkurban. Yang kedua, jika ia telah mengatakan berniat memberi memiliki hewan tersebut. Ya. Jadi hukum kurban itu tadi ada dua ya. Sekarang dalil tentang kurban. Dalil hukum berkurban adalah perintah Allah yang telah didasarkan pada ayat Al-Quran surat Al-Kautsar ayat keberapa? Ayat kedua. Ayo dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalli li rabbika wanhar. Artinya melaksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Lagi hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Yuk bersama-sama kita bunyi. Bismillahirrahmanirrahim.
pagi hari ini.